Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia, alhamdulillah, diberi nikmat yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap betul nikmat ini bisa kita sempurnakan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap nikmat bisa dikonversi menjadi amal soleh. Karena sesungguhnya nanti setiap nikmat yang kita rasakan di dunia ini akan ditanyakan keseluruhannya. Apapun bentuk nikmat yang kita terima hari ini, termasuk bahkan tidur yang nyenyak, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap betul memohon sempurnanya nikmat dengan sekali lagi meminta taufik, yaitu izin dari Allah bahwa setiap nikmat bisa dikonversi menjadi amal soleh. Ini hal penting dan itulah yang dinamakan dengan kesyukuran. Seringkali kita mendengar tentang bahwa kita dzalamtu nafsi, hadir di beberapa ayat, di beberapa hadis tentang dzalamtu nafsi, kita menganiaya diri kita sendiri. Kenapa dikatakan begitu? Karena sesungguhnya kalau nikmat tidak menjadi taat, kalau nikmat tidak menjadi takwa, yaitu artinya aniaya, Bapak Ibu semuanya. Makanya seringkali kalau membuka ceramah dikatakan mari kita bersyukur kepada Allah, yaitu agar setiap nikmat itu bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah kelak. Karena setiap nikmat sekali lagi akan ditanyakan. Dikatakan dzalamtu nafsi karena bagaimana tidak, nikmat yang seharusnya Allah titipkan kepada kita sebagai bekal utama untuk melaksanakan ibadah, kadang-kadang justru sebaliknya, apa yang dititipkan Allah justru untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dzalamtu nafsi, kita benar-benar aniaya kepada diri kita sendiri disebabkan karena tidak bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa justru orang-orang yang sehatlah yang berbuat maksiat. Seharusnya nikmat sehat menjadi apa? Menjadi ketaatan, bahkan itu bekal utama. Tetapi faktanya orang-orang yang berbuat maksiat justru orang sehat. Gini apa gini? Orang berzina itu naudzubillah itu orang sehat, orang kelebihan energi. Kalau orang sakit cuma ngereng-ngereng di rumah sakit. Gini apa gini? Nah ini katakan dzalamtu nafsi. Coba kita melembutkan hati kita. Kalau kita benar-benar lembut, insya Allah kita akan merasa sangat rugi walaupun kecil nikmat kalau kita tidak gunakan untuk amal soleh. Bayangkan Bapak Ibu, sekali lagi tentang masalah kesyukuran. Mungkin jenengan pernah merasakan yang namanya geringgingan tangan ini. Saya beberapa waktu terakhir itu merasakan ini. Jadi kalau bangun pagi itu rasanya ditekuk kayak gini susah nih. Mungkin kalau ada yang kasih solusi nanti ke saya, herbal apa yang kira-kira cocok. Ini udah seminggu terakhir nggak enak banget. Ini saya katakan demi Allah, kalau jenengan tahu tentang nikmat sehatnya jari-jari saja, kita sudah malu nggak bersyukur sama Allah. Dalam satu hari saya rata-rata nulis manual, bukan pakai komputer, manual itu rata-rata 20 halaman. Jadi saya baca kitab, kemudian saya tulis, karena di antara cara saya memasukkan ke file otak itu dengan menulis. Walaupun nggak dibaca lagi kadang-kadang, tapi begitu ditulis itu rasanya kayak ditulis di sini, sehingga bisa diucapkan ke jenengan semua. Maka kebiasaan saya di rumah itu nulis. Nah ketika sakit jari-jari itu subhanallah, keju, baru 3 halaman udah keju sekali. Nah ini bayangkan Bapak Ibu, hal kecil seperti inilah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Beliau alaihissalam termasuk yang sangat bisa mensyukuri nikmat-nikmat kecil yang orang lain kadang-kadang nggak syukuri, dan itulah yang membuat Ibrahim alaihissalam masuk kategori orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab.
Jenengan sudah pelajari di kitab tauhid tentang 4 syarat orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya adalah ini, mensyukuri hal-hal yang kecil yang pada umumnya orang tidak mensyukuri. Kalau kita tahu tentang ini, kita tuh akan sibuk dengan ibadah, Bapak Ibu. Enggak sempat untuk bermaksiat, subhanallah. Kita akan dijaga oleh Allah, insya Allah. Maka Bapak Ibu, terakhir kita sudah belajar tentang iftitah, ya. Tentang iftitah. Sekali lagi, di antara fungsi iftitah adalah mempersiapkan hati kita. Ya. Oh, sebelum lupa, ya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir menjadi majelis yang busuk kalau nggak bersolawat. Ya. Maka kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terakhir kita belajar tentang iftitah. Ya. Mudah-mudahan jenengan sudah sempat di rumah membuka-buka tentang redaksi yang banyak itu. Ya. Saya pagi ini ingin mengajak jenengan untuk memaknai salah satu redaksi yang panjang. Nanti mungkin 2 yang dibahas nih. Panjang, harapan saya kalau yang panjang sudah dibahas, nanti yang pendek-pendek jenengan bisa baca sendiri di rumah maksudnya. Gitu. Kalau 12-12-nya dibahas kan terlalu panjang. Gitu. Maka setidaknya kalau yang panjang ini sudah dibahas, mudah-mudahan yang pendek-pendek itu jadi ringan. Logikanya kan begitu nih. Kalau yang wis biasa maca sing dawa sing pendek kira-kira ya enteng. Yaitu bukan yang jenengan pakai sehari-hari, saya yakin ini. Sebaiknya ini dipakai ketika jenengan sholat sendiri atau sholat dalu, pas longgar waktunya. Karena redaksi ini juga hadir dan bagus. Sebagaimana saya pernah bacakan sebelumnya, yaitu wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardo hanifa, tanpa musliman, wa ma ana minal musyrikin. Redaksi awalnya adalah wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardo hanifa. Saya hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa, saya hadir kepadamu ya Allah sebagai seorang muslim yang ikhlas. Hanif itu orang mengatakan lurus, sebenarnya hanif itu condong artinya. Mungkin jenengan sudah pernah bahas di kitab tauhid kalau hanif itu bukan begini. Ini katakanlah ini kebaikan, ini keburukan. Ini kebaikan, ini keburukan. Hanif itu bukan begini, bukan. Hanif itu punya kecenderungan ke sini. Jadi orang yang hanif itu orang yang selalu mepet kepada kebaikan. Maka artinya sebenarnya condong hanif itu. Atau kalau dalam bahasa syariat, kita ikhlas betul karena Allah. Jadi tidak cukup kita di tengah-tengah, tapi memang condong kepada kebaikan. Maka di sini katakan wajjahtu wajhiya lillati fattaras samawati wal ard hanifa. Seperti perintah di dalam Quran surah Al-Bayyinah, tentang perintah ibadah supaya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Kan gitu nggih. Jadi di sini ada redaksi, saya itu hadir menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalimat menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Coba Bapak Ibu, kalau jenengan menghadirkan hati seperti itu ketika iftitah. Nah, kita sudah siap baca Al-Fatihah. Kita sedang menghadap zat yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Konsekuensi atas penciptaan adalah kepemilikan. Kalau Allah yang menciptakan, berarti Allah pula yang memiliki. Sekali lagi, kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, berarti pula yang memiliki langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Berarti pula yang mengatur segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lepas dari kesyirikan dengan kalau sudah seperti ini. Karena tidak mungkin ada keyakinan bahwa yang mengatur laut kidul Roro Kidul bukan? Kan begitu konsekuensinya, gini Bang. Apa Roro Kidul? Kan bukan. Karena kita tahu di sini konsekuensi atas penciptaan yang memiliki yang menciptakan, logikanya gini Bang.
yang menciptakan, maka dia yang memiliki. Karena dia yang menciptakan, dia yang memiliki, berarti dia yang mengatur. Gini Bang, tidak ada sesuatu pun yang ikut-ikutan nimbrung mengatur, karena tidak ada satu pun yang ikut-ikutan nimbrung menciptakan. Itu maksudnya. Kalau kita paham ini kan nggak mungkin kita meyakini bahwa gunung ada yang mengatur. Gini Bang, kenapa kita harus menyediakan sesajian untuk yang dianggap mengatur gunung? Subhanallah. Dosa seperti itulah yang kalau dibawa mati di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Subhanallah. Sebagaimana saya sampaikan berulang kali, kita naudzubillah berzina, dalam kondisi berzina mati itu belum tentu langsung neraka jahanam. Sedang mencuri mati ditembak Pak polisi, lagi berbuat jahat, berarti apakah tentu langsung masuk neraka jahanam? Belum tentu. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni semua dosa selain syirik di bawah kehendak Allah. Maka kalau kita sudah hadir wajjahtu wajhiya lillati fattara samawati wal ard hanifa, maka pantas kita mengucapkan hanifa. Ya Allah, saya hadir sebagai seorang muslim yang ikhlas hanya kepada Engkau, kecondongannya hanya kepada Engkau saja. Bayangin kalau kita sholat begini ini kan rasanya masuk ke rukun Al-Fatihah itu tentrem banget tuh, karena sudah sadar posisinya. Kemudian ada pernyataan wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang yang musyrik. Dipertegas loh itu. Konsekuensi yang menciptakan berarti memiliki, berarti yang mengatur saya, maka saya nggak syirik ya Allah. Itu maksudnya itu. Berarti kita ketika sholat benar-benar hadir hati menyembah hanya kepada Allah saja. Makanya coba kalau jangan pelajari urat nadi dari sholat itu, kemudian kita disambut dengan Al-Fatihah. Urung apa-apa wis langsung sak bara iftitah masuk ke intinya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Langsung ke pernyataan, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba habis ini kalimatnya apa? Maliki Yaumiddin. Ini loh yang mau kita tuju. Jadi masih ingat tuh kalimatnya Ali radhiyallahu anhu, bahwa jadilah orang-orang akhirat, jangan jadi orang-orang dunia. Karena dunia itu ditinggal di belakang, akhirat kita menuju jelas ke sana. Ya kan? Maka cerdaslah seseorang ketika dia memikirkan kehidupan setelah kematian, yaitu kampung akhirat itu. Di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhir, yang menguasai akhirat. Baik Bapak Ibu, saat itu kita nggak lagi beramal, maka jadilah orang-orang akhirat. Maksudnya sekarang beramal sebanyak-banyaknya. Kalau perlu nggak usahlah kita cari bahagia-bahagiaan di dunia yang warna-warna. Semua energi benar-benar untuk amal soleh dalam rangka panen di sana. Dan ketahuilah yang menguasai hari akhir Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bersandar, tempat kita memohon, tempat kita bernaung. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara 7 yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangin Bapak Ibu, kalau kita paham seperti ini, sholat kita insya Allah berkualitas. Makanya makin kita belajar, justru kita makin terenyuh. Kita bisa menangis dalam sholat kita. Di dalam sholat kita bisa menangis. Karena memang faktanya kita zulam tu nafsi, diberi nikmat bukannya untuk taat, diberi kesehatan mata, subhanallah, jalanatan kemana-mana, yang ditonton apa aja, subhanallah, zulam tu nafsi, yang didengar nggak karu-karuan apa saja, subhanallah. Dalam tu nafsi lagi. Maka kita menyebut wajjahtu wajhiya lillati fattara samawati wal ard hanifa. Wa ma ana minal musyrikin. Sudah nggih jenengan pernyataan dong nggih iftitah. Wa ma ana minal
musyrikin. Berarti jenengan sudah menghadapkan total, sudah takbiratul ihram, hadapin total tuh wajah kita, wajah tu wajhiyah, berarti wajah kita secara fisik kita hadapkan kepada Allah, hati kita menghadap kepada Allah betul. Ingat Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan barang siapa yang memberikan hak secara sempurna di pertemuan pertama dengan Allah, Allah menjanjikan di pertemuan kedua akan dimudahkan. Kita bertemu dengan Allah 2 kali. Satu di dunia ketika sholat, nanti kedua di padang mahsyar ketika diadili. Rasulullah menjanjikan barang siapa yang memberikan hak secara sempurna di pertemuan pertama, berarti ketika sholat, berarti wajahnya hadir, hatinya hadir, kita mengucapkan wa ana minal musyrikin, nanti di pertemuan kedua diringankan. Ini pembahasan khusus di kitab Tauhid, jangan sudah bahas tentu saja tentang ada orang-orang yang bahkan dosanya sangat banyak, kemudian dirubah dosanya menjadi pahala. Masya Allah, sudah pelajari itu kan? Orang-orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah di pertemuan pertama dengan baik, maka di pertemuan kedua akan mendapatkan ringan. Maka inilah dunia ini memang tempat kita menanam semuanya. Maka pastikan benar banget tuh semua yang kita lakukan, supaya nanti di sana kita tahu maliki yaumiddin, kita tahu Rob yang menguasai hari akhir ridho kepada kita, sehingga kita dimudahkan di seluruh urusannya. Kemudian inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini melanjutkan wa ma'ana minal musyrikin, karena sesungguhnya inna solati, ini solat yang sedang saya laksanakan ini, wa nusuki, sesembelihan saya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup saya, mati saya lillahi rabbil alamin, hanya dipersembahkan, hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Masya Allah Bapak Ibu, kalau sudah kayak gini nih, gimana kita coba? Kita benar-benar rasanya hati itu, ya kalau nggak nangis yo rasa-rasanya kebangetan. Kita mesti terenyuh seperti ini. Sholat dengan menghadapkan seperti ini mesti terenyuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah, Masya Allah, hadir betul hati kita. Jangan sampai tidak. Jadi ucapan kita itu akan membantu hati kita hadir Bapak Ibu. Makanya redaksi ini menjadi penting, dan ini penegasan tentang bahwa saya tidak syirik ya Allah. Buktinya sholat saya, sembelihan saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya hanya untuk Engkau ya Allah. Itu kan pernyataan penegasan bahwa saya nggak syirik kok ya Allah, itu maksudnya. Kemudian la syarikalah, ini pernyataan lagi, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Benar-benar Engkau tuh ya tunggal, Maha Esa, bertauhid hanya kepada Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa bidzalika, dan karena itulah umirtu, saya taat kepada perintah-perintahmu, dan aku termasuk orang-orang yang apa? Muslimin. Muslimin artinya apa? Berserah diri. Apa konsekuensi berserah diri? Mau diatur Bapak Ibu. Kalau jenengan mengatakan wa ana minal muslimin, berarti jenengan sedang menyiapkan, aku ki yo siap diatur di jenengan ya Allah. Dikon ojo pecicilan ya ora pecicilan. Jadi orang muslim itu orang yang siap diatur. Kalau orang muslim kok malah melanggar aturan, ya nggak masuk akal. Gimana katanya muslim gitu kan? Bahwa kita tuh berserah diri, menyerahkan diri kita untuk siap diatur. Sebagaimana saya sampaikan kepada panjenengan, bahwa kenapa Abu Jahal dan Abu Lahab nggak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Karena dia tahu konsekuensinya. Kalau dia mengucapkan itu, dia menjadi seorang muslim. Kalau dia jadi muslim, berarti kudu disiap diatur oleh Allah dan Rasulnya. Bariki berarti aku kudu taat karena Muhammad. Enggak lah, itu loh. Paham Bapak Ibu? Maka ketika ada pernyataan wa ana minal muslimin, dan saya orang yang berserah diri, awal-awal berserah diri, maka kita benar-benar siap betul dengan seluruh aturannya. Berarti jenengan ketika iftitah saja sudah menunjukkan bahwa jenengan siap
produk dari sholat jenengan itu sesuai dengan intisari sholat itu sendiri, yaitu apa? Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45 yang berulang kali saya bacakan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar, dan seterusnya. Bayangin, kalau kita sudah siap diatur, berarti kita kan siap meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Maka nanti saya sebutkan satu hadis yang sangat penting yang perlu kita pahami tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal. Sampai redaksi ini, kemudian kita berdoa kepada Allah. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi, itu disebutkan di sini, zalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi. Ada yang sudah biasa pakai ini belum? Redaksi iftitah ini kayaknya belum nih, karena ini yang paling panjang kayaknya. Makanya saya sampaikan yang paling panjang, harapannya yang pendek-pendek jadi ringan, itu maksudnya. Secara psikologi kan begitu dulu ketika saya belajar, nek meh ngapal ke hafalin yang panjang dulu, nanti yang pendek jadi ringan. Kebalik Ustadz, nek langsung panjang udah diabot. Ya, itu metodologi saja. Kalau saya dulu begitu modelnya. Saya lebih suka menghafal secara umum dulu, baru kemudian yang potongan-potongannya jadi lebih mudah, sehingga partisi perkataannya jadi mudah. Allahumma antal malik, ya Allah sesungguhnya engkau yang menguasai, engkau rajanya, maksudnya. Jadi kan tahu Bapak Ibu, jadi mau menghadap ke Pak Jokowi aja mungkin jangan mikir kan, ya enggak, kalimat ditata, baju yang terbaik, pakai wewangian, mungkin latihan dulu di kaca mau ngomong apa, ya enggak. Kalau kita di sini mengucapkan Allahumma antal malik, berarti kita lagi sadar, ya Allah, engkau yang menguasai segala sesuatu, engkau rajanya, berarti yang lain bukan raja, ya enggak? Iya enggak? Apalagi yang kerja di kantor kayak Pak Parti, punya bos, punya atasan. Kadang-kadang kita kan harus manut sama atasan, tapi pikiran kita Allahumma antal malik, tetap yang berkuasa, rajanya dia juga Allah, maksudnya rajanya bos kita juga Allah, ya enggak? Sehingga semuanya jadi kecil, semuanya jadi kecil. La ilaha illa ants, ini kalimat tauhid, kalimat yang sangat dahsyat, ya dengan itu kita masuk surga, kalimat yang dengan itu kita membuka pintu surga. La ilaha illa ants, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar illa ants, kecuali engkau ya Allah. Anta rabbi. Coba Bapak Ibu, dengan lihat redaksi dari awal tadi, kita tuh benar-benar lagi mendekatkan diri kita kepada Allah, betul. DP karo Gusti Allah, maksudnya itu. Gini apa nggih? Sebelum Al-Fatihah loh ini, kita udah deket gitu. Anta Rabbi. Bapak Ibu, saya ketika menyebutkan kata-kata Anta Rabbi, susah untuk nggak nangis, demi Allah Bapak Ibu. Kalimat Anta Rabbi tok, belum yang lain. Karena kita tuh sadar betul loh Bapak Ibu, kita tuh hanya hamba. Kita tuh hanya hamba Bapak Ibu. Sehingga seluruh soal yang kita hadapi pun, katakanlah kita nelongsong banget dengan semua soal yang kita hadapi, tapi kan Anta Rabbi, tapi kan Robku tuh engkau ya Allah, yang mengatur saya, mengatur istri saya, mengatur seluruh urusan saya, itu engkau. Saya itu hanya hamba, sehingga terenyuh Bapak Ibu. Gini bang, kita jadi terenyuh, kita tuh sadar posisi kita. Walaupun kita seberat apapun, toh itu di bawah kendali Rob kita, maksudnya. Gini bang, ya kadang-kadang manusia mengalami berbagai macam soal dalam kehidupan, ya enggak, macam-macam nih. Saya apalagi setelah hijrah itu betul-betul mengalami banyak hal lah, yang kalau diukur ditakar secara dunia, kadang-kadang hati nolongso banget gitu. Salah satu orang yang perlu dikasihani orang jatuh miskin. Kan demikian Rasulullah sampaikan. Ini bang, dulu saya nggak paham makna itu, tapi begitu saya hijrah mengalami kesulitan ekonomi itu betul-betul Bapak Ibu, memang begitu.
Sebagaimana saya sampaikan, kalau orang biasa naik motor, kemudian orang biasa naik motor, ya biasa saja maksudnya. Tapi orang biasa naik mobil terus naik motor, itu berat. Itu berat. Paham maksud saya ini? Saya mengalami itu nih. Saya 15 tahun dulu ketika di Bremen itu nggak pernah naik motor, nggak pernah. Satu waktu kemudian seluruh kendaraan harus habis. Saya memulai usaha baru. Saya masih ingat betul, saya beli kain karena memulai usaha batik di Jalan Solo. Saya naik motor itu tiba-tiba di daerah masjid yang di Kota Baru, masjid apa namanya? Suhada. Tiba-tiba hujan lebat, nggak musim hujan loh itu. Seolah-olah kayak Allah ingin mengatakan, ini loh kasih hujan kamu. Nangis saya di situ. Ya Allah, hari pertama pakai motor, musim terang benderang, tiba-tiba dikasih hujan lebat banget. Saya sambil duduk di masjid itu sambil merenung, subhanallah, beratnya gitu. Nanti harus bawa kain di belakang, gimana caranya gitu. Karena belum biasa jadi bingung gitu. Biasa serba mudah. Maka kalimat, nah pada situasi seperti itu saya menghadap ke atas itu, anta robbi, ya Allah engkau tuh Rob saya. Itu Bapak Ibu. Jadi yang mengurus seluruhnya itu Rob kita, Bapak Ibu. Yang mengurus anak kita Rob kita. Yang mengurus anak kita Rob kita. Yang mengurus istri kita Rob kita. Yang mengurus pekerjaan kita Rob kita. Pada posisi itu kita sadar betul sebagai seorang hamba, sehingga bisa tentram insya Allah. Wa ana abduk, wa ana abduk, dan saya hanya hambamu ya Allah. Ya hamba, bagaimana namanya hamba? Nah, cuma manut saja sama Rob kita. Mau diapa-apain, mau dibuat seperti apa hidupnya, kita ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dolam tu nafsi, sayangnya ya Allah saya masih dolam tu nafsi. Itu tadi dolam tu nafsi, diberi nikmat bukan untuk taat. Dan ini fakta Bapak Ibu. Sekali lagi, yang berbuat maksiat siapa? Orang sehat. Gini Bang, kalau orang di rumah sakit buru-buru berbuat maksiat, cuma ngereng-ngereng, dengar adzan nangis pengen berangkat. Nek sehat, dengar adzan bablas wae. Gini Bang, di tengah jalan Allahu Akbar, orang urus. Begitu sakit, dengar adzan nangis. Kenapa nangis? Pengen berangkat ke masjid. Lah ini yang di embuh. Gini Bang, ini fakta enggak ini? Fakta nggih? Mudah-mudahan jenengan termasuk yang tidak demikian. Insya Allah yang sudah ngaji, termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah untuk menjaga sholatnya di masjid seberat apapun situasinya. Malu kepada Abdullah bin Umi Maktum. Dia buta, rumahnya jauh dari masjid. Minta keringanan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya buta ya Rasulullah. Apakah ada keringanan buat saya? Rumah saya jauh. Antara rumahku dan masjid masih ada binatang buas. Apakah ada keringanan ketika ada adzan saya dengar, kemudian saya nggak berangkat, saya sholat di rumah saja? Kata Rasulullah, tidak, tetap berangkat ke masjid. Lah kita sekarang masjidnya dekat, punya motor, bensinnya ada, sehat, nggak ada binatang buas. Terus kita mau ngomong apa kalau nggak ke masjid, Bapak Ibu? Gini Bang, zolam tu nafsi. Pokoknya orang koyo ngono nganti orang yang mesti ya, itu namanya zolam tu nafsi. Kita menganiaya diri kita sendiri, subhanallah. Pahami Bapak Ibu nggih? Kalimat zolam tu nafsi saged dipahami nggih? Bahwa kita diberi nikmat kok bukan untuk taat, malah untuk maksiat. Zolam tu nafsi. Naudzubillah. Kemudian wa taraftu bi dzambi. Ini pengakuan dosa. Saya mengakui dosa-dosa saya ya Allah. Saya mengakui dosa-dosa saya ya Allah. Sebagaimana jangan menyebut di Sayyidul Istighfar, Abu Ubi Dzambi. Apa Abu Ubi Dzambi kemarin? Dosa yang berulang-ulang. Ya Allah, saya ngaku berbuat dosa. Sudah tobat balik lagi. Sudah tobat balik lagi. Abu Ubi Dzambi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi.
Sama ini. Wa abu'u bidzambi. Pengakuan dosa, ya Allah, saya itu dosa, dengan dosa itu nih balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Sebagaimana saya pernah dikonsultasi orang yang na'udzubillah hobinya berzina, subhanallah. Tapi ini orang sadar. Ketika ditanya oleh saya, kenapa kok berzina? Berulang kali jawabannya cuma satu, enggak ada jawaban lain, yaitu khilaf. Itu jawabannya. Hampir seluruh orang yang terkait dengan masalah keji, perbuatan baina rijlaihi, di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, itu semuanya jawabannya cuma satu, sambil menunduk, khilaf Ustadz, begitu maksudnya. Sama itu, perilakunya sama Bapak Ibu. Jadi mereka sebenarnya juga sadar bahwa itu keliru. Maka kita mengatakan abu'u bidzambi atau wa'taraftu bidzambi. Itu ada di iftitah kita. Maka kemudian kita minta ampun kepada Allah. Faghfirli dzunubi jami'a. Ya Allah, ampuni dosaku jami'a, seluruhnya. Bayangin, sakdurunge Al-Fatihah loh nih. Jenengan sudah minta diampuni seluruh seluruh dosa. Faghfirli dzunubi jami'a. Kita minta diampuni seluruhnya. Kenapa? Kita tuh mau minta sama Allah nanti di Al-Fatihah, ya kan? Minta apa? Minta jalan yang lurus, minta keselamatan, Bapak Ibu. Maka kita benar-benar minta sakdurunge Al-Fatihah, ya Allah, hapus tuh seluruh dosa saya tuh. Kalau orang lagi bersihkan, insya Allah minta juga lebih makbul. Izin minum dulu nggih. Innahu la yaghfiru dzunuba illa az. Ini mirip dengan Sayyidul Istighfar sebenarnya di bagian ini nggih. Sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa az. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku seluruhnya itu kecuali Engkau. Ini pujian. Statement untuk merayu Allah maksudnya. Lah nek saya punya dosa, nek deden jenengan sing ngampuni terus sinten gitu, kira-kira gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Dan saya itu minta ampun sama Engkau ya Allah seluruhnya karena satu-satunya yang bisa mengampuni cuma Engkau. Itu maksudnya itu. Nah, ini juga ketauhidan di dalam persoalan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di titik ini sudah terasa belum tuh efek iftitah? Insya Allah terasa ya. Kemudian ada permintaan kita kepada Allah ya. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah wahdini li ahsanil akhlaqi, kepada akhlak yang mulia, akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa ant, dan tidak ada yang bisa menunjuki akhlak yang terbaik itu untukku kecuali Engkau. Jadi kita minta ahsanil akhlaqi, minta akhlak yang terbaik. Jadi kata-kata minta ditunjuki itu Bapak Ibu adalah minta diberi hidayatut taufik dan hidayah irsad wal bayan. Irsad wal bayan artinya pengetahuannya, ya Allah tunjukin pengetahuan tentang akhlak yang baik, dan saya minta taufiknya ya Allah agar pengetahuan itu saya bisa amalkan. Maka dikatakan wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniya illa ans. Nah, sebuah permintaan akan sempurna jika isbat dan nafyu. Isbat itu menetapkan, nafyu itu menghilangkan. Seperti la ilaha illallah. La ilaha itu nafyu, meniadakan, tidak ada sesembahan illallah kecuali Engkau. Maka permintaan akhlak yang baik tidak mungkin tercapai kecuali juga minta dipalingkan terhadap akhlak yang buruk. Paham ya Bapak Ibu? Saya minta akhlak yang baik, berarti di waktu yang bersamaan saya minta dipalingkan dari akhlak buruk. Iyo si api, tetapi kok yo isi gibah misalnya, kan ya urung rampung jenenge. Iya dia tuh baik banget sama saya, tapi kadang-kadang dia juga jahat sama orang lain. Nah, namanya masih belum dipalingkan. Maka di kalimat berikutnya adalah
wasrif ani sayyi'aha, la yasrifu ani sayyi'aha illa ant. Ya Allah, palingkan aku dari akhlak yang buruk, dan tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk atasku kecuali Engkau. Ini sepaket ini, selalu sepaket seperti ini. Jadi ini memang harus hadir. Minta akhlak yang baik, otomatis minta dipalingkan dari akhlak buruk, Bapak Ibu. Bahkan persoalan ahsanil akhlaki ini dihadirkan satu kitab tersendiri, yaitu Kitabul Jami, Al-Adabul Mufrad. Kitab yang membahas tentang akhlak ini khusus, Masya Allah. Karena apa? Kedudukan seseorang di surga nanti sangat bergantung kepada akhlaknya. Sebagaimana kita tahu, didatangkan kepada Rasulullah informasi tentang, ya Rasulullah, saya punya tetangga seorang perempuan, dia baik sholatnya, dia baik ibadahnya, dia baik puasanya, wajib dan sunnah, tetapi dia tajam kalimatnya kepada tetangganya. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia di neraka jahanam, dia di neraka jahanam. Berarti jatuh ibadahnya yang baik-baik itu gara-gara apa? Akhlak yang buruk. Sebaliknya, didatangkan kepada Rasulullah informasi tentang seorang wanita yang sholatnya sholat wajib saja, belum sunnah-sunnah, sunnahnya secukupnya, maksudnya puasanya wajib-wajib saja, sunnahnya secukupnya, tapi dia kalimatnya baik dengan tetangganya. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia di surga. Makanya kita minta di sini nih, minta akhlak yang baik, jangan keluar sholat kecuali kita sudah punya akhlak yang baik. Makanya sering saya katakan, nggak nyambung ada orang rajin ke masjid kok wajahnya itu serem, nggak senyum. Ya nggak nyambung, Bapak Ibu. Gini apa nggih? Orang rajin yang masjid, tetangganya bingung lihat dia karena serem. Orang tahu takonan, subhanallah, terus sholatnya didowok neng ndi. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ini perhatian Bapak Ibu, perhatian besar ini. Jangan sampai jenengan membuat fitnah untuk masjid. Bagaimana caranya? Keluar masjid jenengan kereng, itu fitnah untuk masjid itu. Fitnah untuk agama. Alah jebul wong sing gelem salat nyatane kae ngono kae, wajahe nyebai, ora tau gelem takun, orang guyuan. Subhanallah. Ini apa nggih? Makanya hati-hati Bapak Ibu nggih. Kita belajar itu benar-benar dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, insya Allah. Kemudian kita menyambut panggilan Allah, labbaik, labbaik wa sa'daik, dan saya patuh terhadap perintah-perintahmu ya Allah. Wal khairu kulluha fi yadaik, dan seluruh kebaikan ada di tanganmu ya Allah. Wasyaru laisa ilaik, sedangkan seluruh keburukan tidak pantas disandarkan kepadamu. Tabarokta wa ta'alait, maha berkah engkau yang maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, ya Allah, saya beristighfar kepadamu, mohon ampun kepadamu, dan saya bertobat kepadamu. Ini redaksi iftitah yang cukup panjang ya. Tapi mohon-mohon dengan sangat, karena dengan sudah ngaji ya dipelajari Bapak Ibu, dipelajari, jangan ditinggal, karena Masya Allah redaksi ini dahsyatnya luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya coba menghubungkan ini dengan salah satu hadis sambil kita belajar hadis arba'in. Kalau dengan menyadari sebenarnya kita sudah sampai hadis ke-8 di hadis arba'in secara tidak sadar dari apa yang sudah saya sampaikan. Kalau dengan mencatat sebenarnya sudah sampai hadis nomor 8 dari pelajaran sholat kita. Sekarang saya bacakan hadis nomor 9, karena kita bermuamalah atau melaksanakan ibadah sholat itu nggak bisa lepas dari yang begini. Al-hadithu tasyik, hadis nomor 9 dari hadis arba'in. Sebagaimana saya sampaikan Bapak Ibu, kita muslim sudah lama, jangan sampai hadis yang 42 itu nggak ngerti. Hadis yang 42, hadis arba'in, jangan sampai nggak ngerti. Wajiblah ngerti buat kita, minimal pernah dengar penjelasannya. Dari Abu Hurairah,
Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini penting Bapak Ibu. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kata Rasulullah, ma apa-apa nahaitukum yang aku larang anhu atas kalian, fajtanibu, maka jauhi. Maka jauhi. Bapak Ibu, jenengan mudah-mudahan masih hafal redaksi doanya Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surah Ibrahim. Wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Masih ingat bukan? Masih ingat nggih? Diamalkan bukan itu? Diamalkan enggak? Udah belajar kitab tauhid sampai enggak ngapal doa itu ya gimana itu? Wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Para ulama, siapapun ulama, membaca wajnubni wa baniya ana'budal asnam pasti nangis. Pasti nangis. Kenapa Bapak Ibu? Bayangin, yang berdoa itu Ibrahim alaihissalam. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang yang merasa aman hidupnya setelah doanya Ibrahim, wajnubni wa baniya ana'budal asnam, keliru. Aman dari apa? Bayangin, wajnubni, ya Allah jauhkan aku. Seperti ini tadi, jauhkan aku dan seluruh keturunanku dari penyembahan terhadap berhala itu. Artinya sekarang Ibrahim alaihissalam itu bapaknya tauhid, millati Ibrahim, sampai Nabi Muhammad SAW suruh mengikuti milahnya Ibrahim. Orang yang stok tauhidnya sangat banyak. Cara wong sugih niku sugih banduara sak 15 keturunan nggak habis tauhidnya. Tauhidnya saking oke, tauhidnya mbok menawa sampai turun yang banyak pun nggak habis-habis saja masih berdoa, ya Allah jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Subhanallah. Lah terus kita yang tauhidnya bisa dihitung jari mungkin, lah kok nggak berdoa itu terus gimana? Bayangin Bapak Ibu, seseorang pergi dari rumahnya niat untuk piknik. Kemana? Ke tempat candi lah, candi. Niat piknik niatnya. Sampai ke sana latah bareng orang-orang. Nyekel apa wih? Ya enggak? Saya masih waktu kecil gitu. Kecekel, alhamdulillah kecekel, bar iki rezekiku lancar. Syirik apa syirik itu? Syirik, Bapak Ibu. Kalau jenengan pulang dari piknik itu dengan keyakinan itu, jenengan mati syirik loh itu. Mengerikan enggak? Makanya Ibrahim berkata, wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Ya Allah jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap na'udzubillah. Bapak Ibu, kalau jenengan nggak berdoa seperti ini, kemudian di keturunan level 3 nya jenengan, cicitnya dengan cucunya jenengan nggak menyembah Allah, bagaimana? Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Wah, Ibrahim saja keturunannya ada yang jadi Bani Israel yang sekarang nyerang Palestina itu. Makanya di doa ini tidak seluruh dikabulkan oleh Allah karena ada keturunannya yang ya sebenarnya jangan lihat sekarang jahatnya luar biasa. Yang seperti itu saja masih bisa punya turun seperti itu. Lah kita itu bagaimana kita Bapak Ibu? Ini mungkin. Maka wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Dan dari doa ini para ulama mengambil kaidah fikih bahwa berdoa itu diri sendiri dulu. Wajnubni, kata Ibrahim, ya Allah jadikan aku dan keturunanku. Jadi jenengan tuh berdoa nggak boleh jadi lilin, menerangi lingkungannya, dirinya hancur itu nggak boleh. Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang jangan menyembah selain Allah, saya orang urus. Nggak bisa Pak Ibu. Maka dikatakan wajnubni, saya dulu. Jadi keselamatan itu keselamatan diri dulu, baru kemudian keluarga kita, tetangga kita. Begitu model berdoa.
Jadi nggak bisa kita jadi pahlawan sok-sok kayak pahlawan jebul mlebu neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibu." Segala sesuatu yang aku larang atas kalian fajtanibu. Bapak Ibu, kata-kata fajtanibu itu lebih berkualitas dibandingkan sekedar tidak melakukan. Paham Bapak Ibu? Maka perintah dari zina itu wala taqrabu zina. Jangan dekati. Bukan hanya jangan berzina. Jangan berzina, jangan dekati zina. Maka dikatakan fajtanibu, jauhi seluruh larangan dari Nabi Muhammad SAW. Sikap kita sebagai orang muslim yang siap diatur adalah menjauhi. Namanya menjauhi itu bagaimana? Sebab-sebab yang menuju kepada perbuatan dosa itu pun kita nggak nyentuh, maksudnya. Sudah tahu orangnya gampang gereng, naudzubillah. Lah kok malah nyerak-nyerak? Yo bablas, itu maksudnya. Yo nyerak-nyerak iki yo ojo, itu maksudnya fajtanibu ini. Lebih tinggi lagi perintahnya. Bukan hanya sekedar jangan lakukan, tapi jauhi. Makanya dikatakan di dalam doanya Ibrahim juga, wajnubni, jauhkan aku. Bukan hanya jangan jadikan aku, tapi jauhkan aku. Masya Allah, Bapak Ibu. Masya Allah. Ibrahim alaihissalam berdoa seperti itu. Bayangin, Ibrahim itu membangun apa? Membangun Ka'bah, menghancurkan patung-patung. Ini apa nggih? Isi ndonga kaya ngono kuwi. Coba. Kita tuh nggak membangun Ka'bah, kita nggak menghancurkan patung-patung. Mbok menawa iman kita nggak sebagus Ibrahim. Jenengan berani nggak sekarang ada orang rumahnya pakai patung-patung, jenengan datang kemudian dipotongi patungnya? Berani nggak? Dikamplengi wong sak kampung. Kemudian wama amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintahkan atas kalian, maka dikatakan fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah mastata'tum. Ada redaksi apa? Redaksi mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Bapak Ibu, coba jenengan ya perhatikan betul ini, betapa Rasulullah itu lembut banget kalau mengarahkan kita. Untuk segala sesuatu yang diperintahkan ada kalimat apa? Mastata'tum, sesuai kemampuan. Nek rande duit ya rasa kaji ora apa-apa, ojo meksa-meksa ngutang. Paham nggih? Paham nggih? Jadi seluruh yang terkait dengan perintah terkait dengan kemampuan. Ora iso ngadeg salat yo lingguh. Tapi jangan sampai seperti yang saya sampaikan dulu nggih. Orang berangkat dari rumahnya jalan kaki bisa. Nunggu iqomah ngobrol di depan berdiri, begitu masuk masjid Allahu Akbar lingguh, nggak sah sholatnya, tak bilang. Ada nggak yang begitu? Ada. Hati-hati nih, hati-hati. Minimal berdiri dulu baru kemudian dengan duduk. Karena syarat duduk ketika apa? Ketika merasa berat. Tapi ketika takbiratul ihram usahakan berdiri. Perkara bertakbiratul ihram Allahu Akbar terus lingguh, nggak masalah. Tapi kalau jenengan masih mampu berjalan menuju ke masjid, masih berdiri di luar untuk ngobrol, kemudian masuk langsung duduk, ini masalah. Tetapi Rasulullah mengatakan mastata'tum, tidak memberatkan, tapi jangan digawe gampang, maksudnya. Ojo gampang, kayak. Nah, kalimat mastata'tum ini, Bapak Ibu, kenapa disematkan kepada hal yang terkait dengan kewajiban? Tidak menuntut orang untuk yang meninggalkan, Bapak Ibu. Masalahnya kalau yang mamanya meninggalkan tadi itu, fajtanibu tadi, jauh tadi itu, kan ditekni wae berarti wis, gini apa nggih? Jangan berzina, jenengan diam saja, nggak melakukan apa-apa. Sudah melaksanakan tugas berarti. Sudah nggih? Jenengan jangan berzina, jenengan meneng wae. Berzina enggak? Enggak berzina. Beda dengan jenengan haji yo. Akan dikatakan haji ketika jenengan berangkat. Ya enggak? Mastata'tum, sekemampuan. Yang namanya meninggalkan larangan itu nggak butuh effort khusus seperti melaksanakan perintah, maksudnya. Maka nggak ada perintah mastata'tum. Paham maksud saya, Bapak Ibu? Jadi kita nggak boleh mengatakan begini, aku wis tuwa ngene iki ya ora iso nek kono ora mabuk. Wong saka cilik kebiasaan memang dimpani mabuk-mabukan karo bapakku. Paham? Paham nggak? Karena kalau jenengan nggak minum berarti jenengan sudah menjauhi apa yang dilarang. Gini apa nggih? Goro-goro jenengan minum itulah kemudian jadi masalah, iya enggak? Perintahnya kan jauhi, sudah.
Beda dengan laksanakan. Laksanakan berarti butuh kemampuan. Walaupun ada yang protes, pada kasus-kasus khusus memang butuh effort. Contoh, makanya pahalanya besar banget ini. Seorang pejabat pegang uang sangat banyak, ada godaan untuk menggunakan uang itu. Janjian ini ditek nih wae duitnya kan ya orang ngopong-ngopong, gini apa nggih? Gini apa nggih? Perintahnya kan jauhi korupsi perintahnya. Ditek nih wae uang itu. Jadi masalah buat kita enggak? Enggak jadi masalah. Masalahnya kita enggak bisa menahan diri, kemudian kita wis lah nggo tuku mobil sing apik. Nah, ini mulai jadi masalah. Makanya dikatakan fajtanibu, jauhi saja sudah, berarti ditekne wae rampung. Beda dengan perintah sholat, kita harus wudu, kita harus berdiri. Paham maksud saya Bapak Ibu? Paham nggih? Betapa Rasulullah lembutnya, Masya Allah. Maka dikatakan mastata'tum. Kemudian dikatakan fa innama ahlakal ladzi min qablikum, sesungguhnya yang membuat ahlakal ladzina min qablikum, kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah kasratul masailihim, banyaknya bertanya, wahtilafuhum alal anbiyaihim, dan perselisihannya dengan perintah-perintah nabinya. Jadi kalau kita lihat sejarah ke belakang, binasanya umat itu karena kakean takon. Makanya Bapak Ibu, di antara syariat kita Islam itu, nek jenengan pun paham, jangan terlalu banyak bertanya. Kenapa? Banyak bertanya nanti jadi ruwet. Paham ya? Seperti kisahnya Bani Israel ketika ada orang yang meninggal, kemudian siapa yang membunuh itu, Allah kasih syarat mudah. Kasih syarat mudah ya? Syaratnya di dalam Quran surah Al-Baqarah. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattahiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, dan seterusnya itu kisah tentang perintah dari Allah. Nek pengen ngerti sing mateni kuwi wong sapa, kowe nyembelih sapi bakoro, ambil bagiannya, kemudian dagingnya disabetke karo wong sing mati kuwi. Nanti kata Allah dia akan bangun, dia akan mengucapkan sing mateni aku ki kae lho. Itu maksudnya. Kan mudah. Sapi opo we? Malah takon. Sapine sing wernane opo? Sapine sing belang opo sing ora belang? Sapine sing banyak banget pertanyaannya. Akhirnya golek sapine nganti kangelen pol. Karena syarat atas sapinya itu menjadi sulit gara-gara banyaknya pertanyaan. Makanya hancurnya orang-orang sebelum kalian itu karena kokean takon. Nah, tentu saja begini Bapak Ibu. Ini pembahasannya belum selesai. Jangan kemudian dengan aku bagi orang bakal takon lah. Nah, ini masalah. Pertanyaan yang tidak boleh ada 8 kategori. 8 kategori pertanyaan yang masuk di dalam hadis ini. Nanti pembahasannya di pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi intinya kita tentu saja boleh bertanya untuk yang perlu, tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang nggak pantas ditanyakan. Contoh membahas hari kiamat datang kapan, itu pertanyaan yang nggak ada gunanya. Allah sudah sebutkan, memang itu disimpan oleh Allah, nggak ada satupun makhluknya yang tahu. Ngarang-ngarang 1500 tahun baru Rasulullah, berarti tanggal ini masalah ini yang namanya pertanyaan yang masuk hadis ini itu. Atau jenengan tanya, apa hukum makan daging dinosaurus? Yang gak opo? Gini apa nggih? Gini apa nggih? Apa perlunya? Piye sholat nek nang bulan? Di bulan menghadap kemana kiblatnya? Ngapain tanya begitu itu? Nah, ini yang termasuk kategori yang tidak boleh itu. Dalam yang membuat orang binasa karenanya. Engkau kalau kemudian dibuat syariat oleh Allah atas pertanyaan itu, seperti tadi Bani Israel, apa enggak mumet itu? Iya enggak? Makanya hancurnya seseorang kaum karena banyaknya bertanya dan perselisihannya dengan para nabinya. Maka Bani Israel tetap hancur pada akhirnya karena menyelisih bahkan membunuh para nabi. Subhanallah. Nah, ini yang kita sampaikan pagi ini sebenarnya masih banyak banget. Saya dikasih 2 jam aja nggak selesai sebenarnya. Tapi tentu saja keterbatasan waktu. Kita selalu Bapak Ibu kita belajar sholat itu langsung harus ngefek hari ke hari. Jangan hanya belajar fikihnya saja tapi tidak ngefek di dalam kehidupan sehari-hari. Pulang dari masjid mulai banyak senyum. Ketika dengan teman-teman banyak senyum, ketika sendiri banyak menangis. Itu tanda orang-orang yang beriman. Saya sudah sampaikan pada panjenengan ucapan anta robbi saja sesungguhnya cukup untuk membuat kita menangis terseduh-seduh Bapak Ibu kalau jenengan paham.
Terlebih kita sudah tua, sudah menjelang kematian kita, maka perhatikan betul setiap detik waktu yang kita lewat, mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan pagi ini, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Semoga Allah rahmati kita semua dan berikan umur yang panjang di dalam ketaatan. Ditutup dengan kafaratul majlis. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya lewat WA nggih, nanti dijawab di pertemuan berikutnya insyaallah.